Jalan Raya Selatan tidak pernah benar-benar sunyi, tapi semenjak preman-preman lama disapu oleh razia besar-besaran 2 tahun lalu, suasananya lebih tenang dari biasanya. Warung kecil buka tanpa rasa takut, tukang tambal ban bersiul sambil bekerja, dan anak-anak masih bisa bermain layangan di sore hari. Tapi itu berubah sejak kedatangan Ujang. Tubuhnya besar, bekas luka memanjang di pelipis kiri, dan tatapannya tajam seperti bilah pisau karatan. Orang-orang menyebutnya Ujang Banteng, bukan hanya karena badannya kekar, tapi karena sifatnya yang selalu menyeruduk tanpa pikir panjang. Ujang bukan orang lokal, ia muncul begitu saja dengan motor butut dan baju kulit yang kusam. Hari pertama ia lewat, tidak ada yang peduli. Hari kedua, ia berdiri lama di depan bengkel dan menyuruh pemiliknya menyumbang uang ronda. Hari ketiga, seorang pedagang gorengan kehilangan lapaknya karena menolak membayar. Polisi, entah kenapa tak satu pun patroli muncul sejak Ujang mulai berkeliaran. Seperti ada angin dingin yang datang bersamanya, membuat para pedagang kembali menunduk seperti masa lalu yang kelam. Kekuasaan Ujang tumbuh bukan karena kecerdasannya, tapi karena ketakutan orang-orang. Ia menancapkan teror dengan tindakan kecil namun intens. Ia menendang kotak amal, menggebrak meja warung, atau sekadar duduk menatap pemilik toko selama 1 jam penuh tanpa berkata sepatah kata pun. Orang-orang mulai berbisik bahwa Jalan Raya Selatan akan kembali dikuasai preman, bahwa kedamaian hanya sementara. Namun ada satu tempat yang membuatnya penasaran, kedai kopi mungil di ujung jalan, bernama Kopi Sore. Bangunannya sederhana, dengan cat kayu coklat tua dan papan menu yang ditulis tangan. Tidak ramai, tapi tak pernah sepi. Pelanggannya datang diam-diam, duduk sebentar, lalu pergi dengan senyum aneh. Bukan karena kopinya luar biasa, tapi ada sesuatu tentang tempat itu yang membuat orang merasa aman. Ujang masuk ke sana pada suatu sore, matahari mulai turun dan langit berwarna jingga darah. Ia mendorong pintu dengan kasar, membuat lonceng kecil di atasnya berdenting nyaring. Di balik meja kasir, seorang pria setengah baya dengan rambut beruban tersenyum kepadanya. "Selamat sore, mau pesan apa?" Suaranya tenang, seperti ombak kecil yang tak pernah berhenti memecah karang. Ujang tidak menjawab, hanya melirik sekeliling seperti binatang buas menilai sarangnya. "Aku dengar kau belum setor buat keamanan, Pak Tua," kata Ujang sambil duduk. Ia mengetuk meja dengan jarinya, satu persatu seperti ketukan palu sebelum eksekusi. Semua orang di jalan ini tahu, kalau mau usahanya aman, harus tahu diri. Kalimat itu meluncur pelan, tapi dinginnya menusuk. Beberapa pelanggan di pojok melirik, namun tidak berani ikut campur. Pria itu, Pak Reza, hanya menatap Ujang, tidak marah, tidak juga takut. Tatapannya seperti air danau, tenang, tapi dalam. "Maaf, saya tidak percaya pada sistem perlindungan seperti itu," ucapnya pelan, seraya menuangkan kopi ke cangkir putih. "Kalau kau mau kopi, saya kasih. Tapi kalau mau uang, saya tidak punya untuk dibagi ke ancaman." Kata-katanya lembut, tapi ada ketegasan yang sulit dijelaskan, seperti sabda seorang guru yang sudah terlalu sering melihat kekerasan. Ujang tersenyum sinis. Ia berdiri, mendekatkan wajahnya ke Pak Reza. "Lihat saja, aku akan kembali," bisiknya. Tapi saat itu juga, ada sesuatu di mata Pak Reza yang membuatnya ragu, sekelebat bayangan, mungkin, atau refleks tubuh yang terlalu siap untuk seorang barista. Ujang keluar dari kedai itu dengan hati yang sedikit terganggu. Ia tidak tahu kenapa, ia hanya tahu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Jalan Raya Selatan, seseorang menolak tunduk padanya. Malam itu, langit di atas Jalan Raya Selatan menggantung mendung seperti firasat buruk. Ujang duduk di emperan kontrakannya, rokok di tangan hampir habis terbakar tapi belum sempat dihisap. Di kepalanya, bayangan wajah Pak Reza terus berputar. Bukan wajah tua biasa, bukan tatapan takut yang ia harapkan. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang mengusik. Seolah lelaki itu bukan sedang melawan, tapi sedang mengamati. Seperti seseorang yang tahu cara mematahkan tulang tanpa harus berdiri dari tempat duduk. Ujang menggertakkan gigi. Ia benci perasaan ini, ragu. Ia selalu yakin dalam tindakannya, selalu tahu siapa yang harus ditindas dan siapa yang cukup diberi ancaman kecil. Tapi si pemilik kedai itu, seperti teka-teki yang tidak punya sisi lemah. Tidak ada reaksi ketakutan, tidak ada gemetar di tangan, bahkan senyumnya tetap sama sejak awal.
Ujang membuang puntung rokok, berdiri, dan memutuskan untuk kembali besok. Kali ini, ia akan membuat pria tua itu paham, ini bukan tentang uang, ini tentang kuasa. Keesokan harinya, Pak Reza membuka kedainya seperti biasa. Ia menyapu teras, menata meja, menyeduh biji kopi yang ia sangrai sendiri semalam. Tak ada ketegangan di wajahnya. Ia menyalakan lagu jazz pelan dari speaker kecil di sudut ruangan dan menggantung papan "Buka" dengan satu tangan. Seorang pelanggan langganan datang, mengobrol ringan soal cuaca dan berita. Tidak ada yang berubah. Tapi diam-diam, Reza tahu hari itu akan berbeda. Ujang datang saat matahari tepat di atas kepala. Tidak sendiri, dua lelaki bertubuh besar mengikutinya. Salah satunya membawa batang besi di balik jaket, satunya lagi menyeringai lebar, menunjukkan gigi emas. Mereka tidak memesan apa-apa, hanya duduk, memandangi Reza seperti serigala kelaparan yang menunggu kambing tua kelelahan. Tapi Reza tidak kelelahan, ia bahkan mengantar air putih ke meja mereka, dengan sopan, tanpa sedikit pun nada sinis. "Masih keras kepala, Pak Tua?" tanya Ujang dengan nada rendah, tapi mematikan. Ia mengetukkan jari lagi, kebiasaan kecil yang kini terasa seperti hitungan mundur. "Aku datang baik-baik, kau masih punya kesempatan. Tapi setelah ini, tidak ada lagi yang sopan." Salah satu anak buahnya berdiri, berjalan pelan ke arah etalase kaca, menggeser-geser toples kue dengan kasar. Reza mendongak perlahan. "Kalian boleh duduk di sini selama kalian sopan. Tapi jika kalian mencari masalah," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, "aku bukan orang yang akan lari." Kalimat itu membeku di udara. Mata Ujang menajam, mencoba membaca bahasa tubuh Reza. Tapi lagi-lagi, yang ia lihat hanyalah ketenangan yang tidak masuk akal. Seperti petir yang belum menyambar, tapi langit sudah retak. Anak buah Ujang tiba-tiba menjatuhkan salah satu toples kaca ke lantai. Suara pecahan memecah keheningan. Pelanggan di pojok berdiri panik, tapi Reza hanya menarik napas panjang. Ia tidak bicara, tidak juga bergerak cepat. Tapi tangan kirinya sudah mengusap meja, dan entah bagaimana, pecahan kaca itu berhenti menyebar ke arah pelanggan. Gerakannya terlalu cepat untuk seorang pria berumur. Ujang menyadari satu hal, pria ini bukan sekadar barista. Reza menatap Ujang untuk pertama kalinya dengan sorot berbeda. Bukan marah, bukan takut, tapi peringatan. "Jangan buat saya memilih cara lama saya," katanya. Dan saat itu, Ujang merasa ada sesuatu di kedai itu yang lebih tajam dari besi, lebih berat dari uang, masa lalu yang belum mati. Sejak insiden pecahan toples di kopi sore, suasana di Jalan Raya Selatan berubah. Kedai itu tetap buka seperti biasa, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Para pelanggan tetap datang, namun lebih waspada. Beberapa memilih memesan kopi untuk dibawa pulang. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Reza? Bisik-bisik tetangga mulai menyebar, katanya dulunya tentara, ada yang bilang pensiunan Intel. Tapi tak ada yang tahu pasti. Yang mereka tahu, Ujang tidak senang. 2 hari berlalu, dan Ujang belum kembali. Tapi kedai itu mulai mengalami gangguan. Suatu malam, lampu bagian luar kedai pecah dilempari batu. Esok paginya, ditemukan bangkai tikus di halaman belakang. Reza hanya membersihkan tanpa komentar, seolah itu hanya gangguan biasa. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan satu hal, rasa kecewa. Bukan karena teror itu, tapi karena seseorang memilih untuk mengganggu kedamaian yang ia bangun dengan susah payah. Pada hari keempat, salah satu pengantar kopi langganan, Rio, datang dengan wajah lebam. Ia dipukul oleh 2 orang tak dikenal ketika hendak mengantarkan kopi ke toko seberang jalan. Rio menolak memberi nama, tapi Reza tahu betul siapa pelakunya. Ia menyuruh Rio pulang, memberinya amplop berisi uang untuk beristirahat. Di dalam hatinya, amarah mulai mengetuk. Tapi Reza bukan pria yang menanggapi amarah dengan amarah. Ia hanya menatap kosong ke cermin dapur, melihat wajahnya sendiri, wajah yang pernah berdarah, dan membuat orang lain berdarah. Sore harinya, Ujang kembali. Kali ini sendiri. Ia berdiri di luar kedai, tidak masuk. Hanya menatap, matanya seperti anjing yang sedang menggonggong, menantang. Pak Reza tidak menggubris. Ia menyeduh kopi dengan tangan yang tenang, menuangkannya ke gelas pelanggan. Namun saat menoleh, tatapan mereka bertemu. Dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Tidak ada yang bicara,
Tapi ketegangan di antara mereka sudah cukup untuk membuat udara jadi berat. Malam itu, Ujang duduk di warung rokok dekat kedai. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap kedai itu dari kejauhan, seperti seseorang yang ingin menaklukkan gunung tapi tidak tahu dari mana harus mulai. Ia mulai menyadari sesuatu, pria tua itu bukan takut. Ia menahan diri, dan orang yang bisa menahan diri, dalam situasi seperti ini, adalah orang yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, muncul mural di dinding belakang kedai, gambar orang tua sedang tercekik oleh bayangan hitam bertanduk. Catnya masih basah saat Reza menemukannya. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengambil ember dan air sabun, lalu mulai menghapusnya perlahan, satu sapuan tangan demi satu. Orang-orang menonton dari kejauhan, tak satu pun yang membantu. Tapi mereka tahu, ini bukan soal gambar. Ini soal siapa yang akan tetap berdiri sampai akhir. Di dalam hatinya, Reza sudah mulai bersiap. Ia bukan lagi pria muda. Sendinya tidak sekuat dulu, tapi ia tahu betul cara kerja orang seperti Ujang. Teror yang bertahap, intimidasi yang menjalar seperti api. Dan jika dibiarkan, bukan hanya kedai ini yang akan hancur, tapi juga rasa aman yang selama ini ia perjuangkan untuk semua. Maka malam itu, setelah kedai tutup, Reza membuka lemari tua di belakang dapur. Di dalamnya, ada kotak hitam yang sudah berdebu. Ia membuka tutupnya perlahan, dan menemukan sepasang sarung tangan MMA, sudah tua, tapi masih utuh. Seolah masa lalu menunggu saatnya untuk dipanggil kembali. Kotak hitam itu terasa lebih berat dari yang Reza ingat. Saat tutupnya dibuka, aroma masa lalu menyeruak, campuran kulit, keringat, dan debu kenangan. Sarung tangan Manya masih ada di sana, kusam dan tergores, tapi utuh. Reza menyentuhnya pelan, seperti menyentuh wajah seseorang yang sudah lama pergi. Di dalam kotak juga ada foto lama, dirinya muda, berdiri di tengah ring, dengan tangan terangkat dan wajah berlumur darah. Di belakangnya, sorak-sorai penonton seperti hantu yang kini hanya hidup dalam kepalanya. Dulu, nama Reza dikenal di seluruh Asia Tenggara. Julukannya, si tangan besi, bukan sekadar bualan. Ia menghancurkan lawan-lawannya dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak manusiawi. Tapi kemenangan demi kemenangan mengikis batas moralnya. Ia jadi mesin tempur, bukan manusia. Sampai suatu malam di Manila, pertandingan gelap tanpa izin resmi. Lawannya waktu itu, petarung muda dari Filipina, hanya bertahan 2 ronde sebelum roboh. Tapi Reza terlalu terbakar amarah, satu pukulan terakhir menghentikan segalanya. Lawannya tidak pernah bangun, meninggal 3 hari kemudian di rumah sakit. Reza, yang selama ini merasa tak tersentuh, hancur dalam semalam. Ia mundur dari dunia MMA, menyerahkan sabuk kejuaraan tanpa sepatah kata, dan menghilang dari sorotan. Ia mengembara selama 2 tahun, hidup dari pekerjaan kasar, mencoba menebus dosa dengan menjauhi kekerasan. Hingga akhirnya ia tiba di Jalan Raya Selatan, tempat kecil yang tak banyak tanya, dan menerima siapapun yang datang dengan tenang. Mendirikan kopi sore bukan sekadar usaha. Itu bentuk pertobatan. Ia menyeduh kopi bukan hanya untuk pelanggan, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai ritual harian agar tetap waras, tetap tenang. Tapi sekarang, masa lalu yang telah ia kubur mulai menggeliat. Ujang dan anak buahnya mengancam bukan hanya usahanya, tapi prinsip yang telah Reza pegang mati-matian, bahwa kekerasan hanya melahirkan luka yang lebih dalam. Malam itu Reza berdiri lama di dapur, menatap sarung tangan itu. Ia tahu, jika memakainya kembali, ia mungkin tak bisa berhenti di satu pukulan. Dan jika itu terjadi, ia akan kembali menjadi bayangan yang dulu ia benci. Tapi jika tidak bertindak, orang-orang di Jalan Raya Selatan akan menjadi korban. Ia terjebak antara 2 pilihan, menjaga kedamaian dengan risiko dihancurkan, atau melindungi dengan harga yang mungkin terlalu mahal. Esoknya, Reza mulai berlatih lagi. Diam-diam, saat fajar, sebelum kedai buka, ia memukul samsak tua di gudang belakang. Gerakannya masih cepat, tapi lututnya berderak, dan napasnya lebih berat. Ia tersenyum pahit. Waktu telah memakan sebagian dirinya, tapi api itu masih menyala. Bukan api kebencian, tapi api perlindungan. Ia tak ingin bertarung, tapi ia juga tak akan membiarkan kejahatan tumbuh di tanah yang ia cintai. Tanpa banyak kata, Reza mulai memperkuat kedai. Ia mengganti kunci, memasang kamera tersembunyi,
bahkan membetulkan pintu belakang agar tidak mudah dijebol. Ia tak menceritakan pada siapapun soal masa lalunya. Tapi Rio dan beberapa pelanggan setia mulai melihat perubahan, tatapan Reza lebih fokus, gerakannya lebih ringan, dan senyumnya sedikit lebih tipis. Seperti seseorang yang bersiap menghadapi badai. Dan badai itu akan datang. Reza tahu, Ujang bukan tipe yang menyerah hanya karena diabaikan. Ia akan kembali, dan kali ini, bukan dengan ancaman kecil. Maka Reza hanya punya satu pilihan, bertahan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Jalan Raya Selatan. Untuk Rio, untuk ibu-ibu pemilik warung, untuk anak-anak yang main layangan tanpa takut. Dan untuk pria Filipina itu, yang tak pernah bangun, tapi selalu hidup dalam setiap napas Reza. Pagi itu Jalan Raya Selatan diselimuti kabut tipis. Seolah alam tahu, ada sesuatu yang perlahan mendidih di bawah permukaan. Kedai kopi sore buka lebih awal dari biasanya. Rio datang dengan luka di wajah yang mulai sembuh, membawa beberapa biji kopi baru dari dataran tinggi. Ia heran melihat Pak Reza sudah ada di dalam, sedang membersihkan peralatan dengan presisi seperti prajurit menyiapkan senjata. Ada aura berbeda di sana, bukan marah, bukan takut. Lebih seperti, siap, Pak, nggak usah terlalu dipikirin. Biarin aja, preman begitu mah cuma berani keroyokan, kata Rio sambil menyalakan pemanas air. Tapi Reza hanya tersenyum tipis. Justru karena mereka berani rame-rame, kita harus tenang. Diam bukan berarti kalah, Rio. Tapi kita nggak boleh pasrah. Kalimat itu membuat Rio terdiam. Ada sesuatu di cara Reza bicara yang membuatnya merasa sedang duduk di depan guru besar, bukan sekadar pemilik kedai. Beberapa pelanggan mulai kembali seperti biasa, tapi ada perubahan yang halus. Toko-toko sebelah mulai bergantian menjaga pintu mereka. Tukang tambal ban di seberang jalan kini menyimpan linggis di bawah meja. Ibu warung di ujung gang sengaja menyuruh anaknya menginap di rumah saudara. Semua tahu ada sesuatu yang akan pecah, tapi tidak ada yang mau membicarakannya langsung. Mereka hanya melihat ke arah kedai itu, tempat perlindungan tak resmi mereka. Ujang, di sisi lain, mulai gelisah. Ia tak suka jika ancamannya diabaikan. Ia mengirim satu anak buah lagi untuk membuat rusuh di kedai. Tapi pria itu kembali dengan jari terkilir dan mata lebam, katanya, tersandung rak dapur. Tapi Ujang tahu betul, itu bukan kecelakaan. Itu peringatan. Ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Reza. Ia menyuruh orang untuk menyelidiki. Dan hasilnya mengejutkan. Mantan petarung MMA, gumamnya malam itu, membaca lembaran printout dari warnet. Foto Reza muda terpampang di sana, lengkap dengan sabuk juara dan berita kematian lawannya. Tangan Ujang mengepal. Ini bukan target biasa, tapi ia juga tak bisa mundur sekarang. Harga dirinya sudah dipertaruhkan, dan gengsi di dunia preman lebih tajam dari peluru. Maka ia memutuskan satu hal, Reza harus disingkirkan. Cepat, dan dengan kekerasan penuh. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ujang mulai merencanakan serangan malam. Ia menyewa 4 orang luar, bukan anak buahnya. Preman bayaran dari kota lain, yang tidak punya urusan hati. Mereka dibayar mahal untuk satu tugas, porak-porandakan kedai kopi sore, dan beri pelajaran pada pemiliknya. Serangan itu direncanakan berlangsung cepat, dalam hitungan menit. Ujang hanya ingin melihat tempat itu hancur. Ia ingin melihat Reza roboh, secara fisik, dan harga diri. Tapi Reza sudah bersiap. Bukan dengan senjata, bukan dengan pasukan, tapi dengan rencana. Ia mulai menyebar sinyal diam-diam ke pelanggan setianya. Memberikan tanda, membuat kode. Ia bukan lagi hanya seorang petarung. Kini ia adalah penjaga, bagi tempat yang telah memberinya kesempatan kedua. Jika Ujang membawa badai, maka Reza akan menjadi gunung yang menahannya. Diam, tapi tak tergoyahkan. Dan malam itu akhirnya tiba. Langit gelap, tanpa bintang. Angin berdesir membawa bau logam, seperti firasat pertumpahan darah. Di dalam kedai, lampu temaram menyala. Reza duduk di kursi, sendirian, secangkir kopi di tangannya. Di luar, 4 siluet mendekat dari kejauhan. Mereka tidak tahu, mereka bukan menyerang kedai. Mereka sedang mengetuk pintu masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kopi dan ketegangan yang nyaris membeku. Jam menunjukkan pukul 1.47 ketika 4 pria bertudung mendekat dari sisi gelap gang belakang kedai kopi sore. Langkah mereka cepat,
terlatih, seperti sudah sering melakukan pekerjaan kotor. Di tangan salah satu dari mereka tergenggam palu godam, yang lain membawa tongkat besi, dan sisanya menyiapkan rantai baja. Mereka tidak bicara, tidak perlu. Malam ini bukan untuk bernegosiasi. Ini malam untuk menghancurkan. Di dalam, Reza mematikan lampu utama. Ia berdiri di tengah ruangan, membiarkan kegelapan menyelimuti tubuhnya. Dada Reza naik turun perlahan, bukan karena takut, tapi karena mencoba mengendalikan amarah yang telah lama ia jinakkan. Ia tahu, jika malam ini darah kembali tumpah, ia tak akan bisa sepenuhnya kembali menjadi pria pemilik kedai. Tapi ketika ketukan keras menghantam pintu belakang, Reza hanya menarik napas dalam, dan menutup kedua matanya sejenak. Pintu belakang digedor dengan keras. Lalu suara kayu retak. Mereka masuk. Suara langkah kaki kasar menyusuri dapur kecil kedai, menghancurkan rak, menjatuhkan panci, menginjak cangkir. Tapi di ruang utama, sunyi. Sampai akhirnya salah satu dari mereka menyalakan senter, dan sinarnya menyorot ke satu titik. Reza berdiri tenang, dengan tangan di belakang punggung. Tatapan matanya seperti danau hitam yang tak terlihat dasarnya. "Heh, kabur aja lo, kek," seru salah satu dari mereka, maju dengan tongkat tinggi terangkat. Tapi sebelum tongkat itu turun, dalam sekejap Reza bergerak. Bukan seperti orang tua, lebih seperti binatang buas yang dilepaskan dari kurungan. Sebuah langkah menyilang, dan tangan Reza mencengkeram pergelangan lawan, dipelintir, lalu satu pukulan telak menghantam rusuk. Pria itu langsung jatuh, menggeliat di lantai, menggeliat seperti ikan di darat. Dua lainnya menerjang bersamaan, tapi Reza sudah mengantisipasi. Ia melompat rendah ke samping meja, menjatuhkan dirinya dengan kontrol penuh, lalu memutar tubuh sambil menendang kaki lawan dengan presisi militer. Satu terguling menabrak kursi, satunya lagi berhasil menyerangnya dengan rantai, menyabet bahu Reza. Tapi tidak cukup keras. Dan dalam detik berikutnya, Reza sudah memutar tubuh, menangkap rantai, dan menarik si penyerang hingga menabrak dinding. Yang terakhir berdiri gemetar, palu godam masih di tangan. Tapi nyalinya sudah ambruk. Ia tidak melihat pria tua, ia melihat monster. Sebelum sempat mundur, Reza mendekat pelan. Suara langkah kakinya berat, mantap. Ia berdiri hanya 1 meter dari pria itu, menatap tajam. Katakan pada Ujang, ini peringatan terakhir. Kedai ini bukan milik orang lemah. Ini tempat damai. Tapi kalau dipaksa, damai pun bisa bertarung. Pria itu menjatuhkan palunya dan lari keluar, menjerit ketakutan. Di belakangnya, 3 rekannya masih tergeletak, meringis. Reza menatap ke arah pintu yang terbuka, lalu menoleh pada kerusakan yang terjadi. Kursi patah, rak berantakan, darah menetes dari siku kirinya. Tapi ia masih berdiri. Kedai ini masih utuh. Ia menarik napas berat dan duduk kembali, tubuhnya mulai merasa sakit, tapi hatinya tenang. Karena untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia membela, bukan membalas. Dan di luar sana, di bawah sinar bulan yang dingin, Ujang menerima kabar lewat ponsel. Suaranya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu, ia tidak sedang berhadapan dengan pemilik warung biasa. Ia telah membuka peti dari neraka yang seharusnya tetap terkunci. Keesokan paginya, kedai kopi sore tidak seperti biasanya. Jendela kaca di bagian dapur pecah, beberapa kursi rusak, dan jejak darah kering masih tertinggal di lantai. Namun pintu tetap dibuka seperti biasa. Reza duduk di belakang meja kasir, menyeduh kopi hitam dengan satu tangan, lengan kirinya dibalut kain putih. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, tidak juga kekalahan. Hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa ia telah menjaga apa yang harus dijaga. Orang-orang mulai berdatangan. Rio datang pertama, terpaku melihat bekas pertempuran. "Pak, ini semua semalam?" tanyanya perlahan. Reza hanya mengangguk. Tak perlu penjelasan panjang. Berita pun cepat menyebar. Dalam waktu beberapa jam, Jalan Raya Selatan tahu, 4 orang preman misterius masuk ke kedai semalam, dan tak satu pun berhasil keluar tanpa luka. Tak seorang pun menyangka, pria pendiam yang selama ini mereka panggil Pak Reza, adalah sesuatu yang jauh lebih dari sekadar barista tua. Sementara itu, Ujang diam di rumah kontrakannya, menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Ia mendengarkan rekaman suara anak buahnya yang selamat, napasnya terengah, suaranya gemetar, hanya mengulang satu kalimat, "Jangan ke sana lagi, dia bukan manusia."
Ujang mulai merasa malu. Geng yang ia bangun selama bertahun-tahun, geng yang ditakuti di beberapa sudut kota, kini dihancurkan oleh satu orang tua dan secangkir kopi. Namun gengsi dan dendam lebih tajam dari rasa takut. Maka ia memutuskan akan menghadapi Reza sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang tak kasat mata. Reza tetap beraktivitas seperti biasa, tapi setiap pelanggan tahu ini adalah jeda sebelum badai. Preman-preman kecil mulai menjauh dari jalan raya selatan, tak berani lewat dekat kedai. Polisi bahkan sempat datang, tapi tidak ada laporan resmi. Tak, langit mendung malam itu seperti menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Di jalan raya selatan, tak ada satupun lampu rumah yang menyala. Warga berdiam di balik tirai, menutup jendela, menahan suara. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Bukan hanya kedai kopi yang akan menjadi medan tempur, tapi harga diri dua pria yang tak bisa ditundukkan oleh kata-kata. Dan di tengah jalan itu, berdiri Reza, mengenakan jaket lusuhnya, tangan di saku, menatap ke arah ujung jalan dengan tatapan tajam seperti pisau yang disarungkan. Dari kejauhan, suara motor mendekat beriringan, kasar, dan penuh arogansi. 6 motor berhenti serentak di depan kedai. Lampu depan menerangi tubuh Reza yang berdiri tegak di tengah jalan. Dari barisan itu, Ujang turun perlahan. Tubuhnya kekar, berjaket kulit, tatapan penuh kebencian. Di belakangnya, 6 pria bertubuh besar menunggu isyarat. Tapi Ujang mengangkat tangan. Gue yang urus. Dia buat malu gue. Gue yang beresin sendiri. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya membuka jaketnya, melemparkannya ke samping, dan mengangkat kedua tangannya perlahan. Sarung tangan tua itu sudah melekat di kulitnya seperti bagian dari tubuh. Saat Ujang maju, langit melepaskan guntur pertamanya. Seolah alam pun mengerti, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan dua dunia, kekerasan yang tumbuh dari kesombongan, melawan kekuatan yang lahir dari penebusan. Duel itu dimulai cepat. Ujang melesat dengan ayunan keras, tapi Reza menunduk, membiarkan pukulan lewat di atas bahunya, lalu menghantam ulu hati Ujang dengan siku. Ujang terhuyung, tapi bangkit. Ia lebih muda, lebih segar. Tapi Reza lebih berpengalaman. Pukulan-pukulannya terukur, menusuk titik-titik vital. Mereka bertarung bukan seperti preman jalanan, ini seperti pertandingan di ring yang tak kasat mata, tapi dengan taruhan yang jauh lebih besar. Darah mulai mengalir dari pelipis Ujang. Tapi ia terus maju. Ia bukan hanya ingin menang, ia ingin menghancurkan. Lo kira lo siapa? Hah! Teriaknya di sela-sela napas. Tapi Reza tidak menjawab. Ia hanya memutar tubuh, menangkis pukulan, lalu menyerangkan satu upercut bersih ke dagu Ujang. Pria itu terangkat sedikit dari tanah sebelum jatuh dengan suara berat ke aspal yang basah. Para anak buah Ujang mulai gelisah, hendak maju. Tapi dari balik kegelapan, warga mulai muncul satu persatu. Rio, yang diam-diam kembali, berdiri bersama mereka. Ada tukang tambal ban, ada ibu pemilik warung, bahkan anak-anak muda yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Mereka tidak bersenjata, tapi keberanian mereka cukup untuk menghentikan 6 preman itu melangkah. Jalan raya selatan malam itu bukan milik siapapun, kecuali mereka yang mencintainya. Ujang masih tergeletak, tubuhnya gemetar, wajahnya berdarah. Reza berdiri di atasnya, menatapnya lama. Tapi ia tak melanjutkan. Ia tak menghancurkan lawannya. Ia hanya berkata pelan, namun menggema, pergilah. Dan jangan pernah kembali, atau aku tak akan menahan tanganku lagi. Tak ada ancaman yang lebih menakutkan dari pria yang mampu menahan amarahnya. Dengan terlatih, Ujang bangkit, dibantu anak buahnya. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan kalah, bukan hanya dari Reza, tapi dari seluruh jalan raya selatan. Dan saat mereka pergi, hujan turun perlahan, membasuh darah, membasahi luka, dan membungkam malam yang telah menyaksikan harga diri dipertaruhkan, dan ditegakkan. Hujan turun semalaman, seolah ingin mencuci bersih segala jejak kekerasan yang baru saja terjadi. Tapi tidak ada air sebanyak apapun yang bisa menghapus bayangan duel semalam dari benak warga jalan raya selatan. Esok paginya, kedai kopi sore kembali buka, seperti biasa. Tapi kali ini, meja-meja penuh lebih cepat. Orang-orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk menyaksikan pria yang malam sebelumnya berdiri sendirian melawan kejahatan, dan menang. Reza melayani seperti biasa,
dengan tangan kiri masih sedikit kaku. Tak banyak bicara, tapi setiap orang yang datang memberi isyarat diam, anggukan kepala, genggaman tangan, senyum kecil. Rasa hormat itu lahir tanpa perlu diumumkan. Rio berdiri di balik mesin kopi, lebih tegak dari sebelumnya. Ia tahu, kedai ini bukan lagi sekadar tempat jual kopi. Ini telah menjadi simbol bahwa di tengah dunia yang dipenuhi tekanan dan kekerasan, masih ada yang bisa berdiri menjaga kebaikan. Tapi diam-diam, kedamaian itu memantik gelombang yang lebih besar. Beberapa jurnalis lokal mulai berdatangan, menanyakan kisah petarung tua yang kalahkan geng Jalan Selatan. Reza menolak diwawancarai. Bukan itu intinya, katanya pada Rio. Kalau orang datang karena ingin lihat legenda, mereka akan lupa rasa kopinya. Kalau mereka datang karena ingin rasa damai, mereka akan bertahan. Jawaban itu membuat Rio sadar, Reza tak pernah ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin menebus masa lalu. Namun, di sudut kota yang lain, tak semua senang. Kekalahan Ujang menyisakan ruang kosong dalam hierarki dunia hitam. Preman-preman baru mulai berdatangan dari luar kota, mencoba mengisi kekosongan itu. Mereka mendengar bahwa ada tempat yang diambil alih oleh mantan petarung. Bagi mereka, itu adalah panggung. Dan bagi Reza, itu adalah tanda bahwa pertarungan belum benar-benar selesai. Rio yang mengetahui ini lewat kenalan lamanya langsung panik. Pak, ini nggak bisa terus begini. Lama-lama bukan cuma kedai ini yang jadi sasaran. Bisa-bisa satu jalan ini jadi medan perang. Tapi Reza tak langsung menjawab. Ia menatap langit dari balik jendela, hujan masih menetes di atap seng. Mungkin memang sudah waktunya kita tidak lagi diam, ucapnya pelan. Mereka takkan berhenti, kecuali ada yang menggambar batas. Batas yang jelas, dan dijaga bersama. Hari itu juga, Reza mengumpulkan para tetangga, satu persatu. Tukang ojek, pemilik warung, tukang servis HP, bahkan anak-anak muda pengangguran yang biasa nongkrong. Di teras kedai, mereka duduk melingkar, mendengarkan Reza berbicara. Ia tidak menawarkan perlawanan. Ia menawarkan perlindungan, bukan dalam bentuk kekerasan, tapi kekompakan. Kalau kalian mau tempat ini tetap hidup, kita jaga sama-sama. Bukan buat lawan mereka, tapi buat lindungi kita semua. Satu persatu mereka mengangguk. Sebagian dengan ragu, sebagian dengan yakin. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kecil Jalan Raya Selatan, muncul kesatuan. Penjagaan bergilir, patroli warga, dan kepercayaan. Bukan karena takut, tapi karena terinspirasi. Karena seorang pria tua yang diam-diam menjaga mereka, kini mengajak mereka berdiri bersama. Dan untuk pertama kalinya, kota kecil itu tak lagi diam. Di kejauhan, di balik kabut malam, sosok-sosok baru mulai bergerak. Tapi yang akan mereka temui kini bukan hanya seorang petarung, melainkan sebuah jalan yang sudah bangkit, dan siap melawan dengan cara yang lebih besar, keberanian, solidaritas, dan secangkir kopi di tangan yang tak lagi gemetar. Malam itu, Jalan Raya Selatan lebih terang dari biasanya. Lampu-lampu depan rumah dinyalakan. Warga berjaga di sudut-sudut jalan, bukan dengan senjata, melainkan dengan mata terbuka dan hati yang terhubung. Mereka tahu, ancaman belum usai. Tapi ketakutan telah lama pergi, digantikan keberanian yang perlahan tumbuh sejak satu orang berdiri sendirian di bawah hujan. Dan di tengah semua itu, Reza duduk di bangku depan kedainya, memandang gelas kopi yang mengepul di tangannya. Di kejauhan, suara motor meraung kembali, kali ini lebih banyak. Puluhan wajah-wajah asing dari luar kota muncul, berharap menemukan ketakutan, panik, atau mungkin hanya satu orang tua yang mudah ditumbangkan. Tapi yang mereka lihat adalah barisan warga yang berdiri tenang, dari tukang gorengan sampai anak-anak remaja. Dan di tengah mereka, Reza tak mengenakan sarung tangan malam ini, hanya mengenakan senyuman yang tenang dan mata yang tak lagi menyimpan dendam. Pemimpin rombongan itu turun dari motornya. Berbeda dari Ujang, ia lebih tenang, lebih dingin. Jadi ini tempatnya, katanya pelan, menatap sekitar. Reza bangkit dari bangkunya, berjalan pelan, lalu berdiri hanya beberapa meter dari pria itu. Kalian terlambat, katanya. Kami sudah selesai takut. Pria itu mengernyit. Tapi sebelum dia sempat menjawab, dari balik jendela kedai, Rio muncul. Di belakangnya, ibu warung, Pak RT, dan puluhan pasang mata yang menyala. Ada jeda yang panjang.
Ketegangan menggantung seperti kabel yang meneteskan percikan. Tapi kekerasan tak turun malam itu. Karena pria itu, yang datang dengan puluhan anak buah, melihat sesuatu yang tak bisa ia lawan, kesatuan. Ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani menjaga. Dan ia tahu, kekuatannya tak cukup untuk memecah itu. Tanpa satu pukulan pun, mereka mundur. Mesin motor meraung lagi. Mereka datang sebagai ancaman, tapi pergi sebagai bayang-bayang. Malam kembali sunyi, tapi kali ini, keheningannya hangat. Seperti pelukan, seperti bisikan dari kota yang dulu tidur dalam ketakutan, kini terbangun dalam keberanian. Reza kembali duduk. Rio membawakannya kopi. "Pak, ini rasanya beda," kata Rio. Reza tersenyum samar. "Memang, rasa tenang, baru bisa diseduh kalau luka sudah reda." Kalimat itu melayang di antara mereka, seperti uap kopi yang naik ke langit malam. Keesokan harinya, warga mulai memperbaiki jalan, mengecat ulang dinding yang dulu dicoret, menanam bunga di pinggir gang. Kedai Reza jadi pusat semua itu. Bukan karena ia memimpin, tapi karena ia menjadi alasan. Ia tak lagi sendiri, tak lagi jadi legenda tersembunyi. Ia adalah bagian dari mereka, dan mereka bagian dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza tak merasa perlu lagi memakai sarung tangan itu. Di sudut dapur, Reza menyimpan sarung tangan lamanya di dalam kotak kayu. Menutupnya pelan. Ia tahu, mungkin luka tak sepenuhnya sembuh, tapi kini ia tak lagi melawan sendiri. Ia menatap keluar jendela, melihat Rio tertawa bersama anak-anak muda. Suara tawa itu seperti musik, menyembuhkan. Dan Reza tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya, ia pulang. Bukan ke tempat, tapi ke makna, bahwa damai, sesungguhnya, adalah kemenangan tertinggi. Dan di kedai kecil bernama Kopi Sore, aroma kopi akan terus mengalir, menyeduh luka-luka menjadi cerita. Cerita tentang pria yang pernah bertarung, untuk belajar bagaimana berhenti bertarung.